Bentar ya. Oke, sebelumnya selamat siang Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Romo ya. Ya, Namo Buddhaya Bante. Dan hari ini kita akan Dharma Class, dan pada kesempatan siang hari ini yang akan sharing Dhamma yaitu Romo Arifin dari Gombong. Mungkin Bante nggak akan memperkenalkan lebih jelas, nanti biarkan Romo yang memperkenalkan diri, siapa beliau, nanti biar Romo yang langsung memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan buat Romo Arifin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bante. Kepada Bante dan juga semua saudari Metiko. Sebelumnya Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tadi dari beliau Bante Adiwaro sudah menyerahkan kepada saya, dan saya memperkenalkan diri, yaitu namanya Arifin, ya. Namanya Arifin, cukup singkat sekali namanya. Dan asal saya dari Kebumen, ya, dari Kebumen, Jawa Tengah, ya, Kebumen, Jawa Tengah, tepatnya di desa Wonoharjo, ya, hasilnya di desa Wonoharjo, Rowokle, itu di Kebumen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sungguh berbahagia bisa berkumpul, walaupun sharing Dhammanya secara online, ya, sharing Dhammanya secara online, tetapi tidak menjadi masalah karena ketika kita bersama-sama Dhamma lah, ya, sharing Dhamma, yaitu yang sudah kemarin kita sepakati bersama, yaitu tahun baru, temanya adalah tahun baru semangat baru, ya, tahun baru semangat baru. Nah, di tahun baru ini, ya, tahun baru, ya, tentunya juga pasti semangatnya juga harus baru juga, ya, semangatnya juga harus baru juga, ya. Walaupun di dalam keadaan sekarang ini memang kita tahu bersama bahwa di Indonesia, ya, di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia ini kita semua, ya, sedang mengalami yaitu wabah yang namanya COVID, ya, COVID-19 itu, ya, bukan hanya Indonesia saja, tetapi semuanya ini merasakan, ya, seluruh dunia. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita ada wabah seperti ini juga kita harus terus bersemangat, ya, harus terus bersemangat. Apalagi kita bersama kemarin sudah melewati tahun yang lalu, dan sekarang menginjak ke tahun 2002 juga semangat kita juga harus semangat yang baru, ya, semangat yang baru. Nah, kita tahu bahwa tahun baru terkadang, apalagi seperti dulu, ya, kalau sudah tahun baru pengennya semuanya serba baru, ya, pengennya semuanya serba baru. Mungkin yang anak sekolah nanti sebelum mau menginjak sekolah, ya, di semester 2 ini pengen mungkin alat tulisnya baru, sepatunya baru, ya, tasnya juga baru, ya, pengennya semuanya serba baru, ya. Tetapi juga ketika semuanya sudah baru, di tas baru, terus, ya, buku baru. Nah,
tetapi juga harus diimbangi dengan semangat yang baru, ya, semangat yang baru. Ketika kita tahu bahwa di dalam agama Buddha semangat, ya, yaitu wirya, ya, wirya yang ada di dalam diri kita, ya, semangat. Nah, semangat yang ada di dalam diri kita tentunya harus kita imbangi juga ketika kita di dalam semangat atau semangat kita ini, ya, yang di dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu berkaitan dengan sama wayama. Apa itu sama wayama? Ya, sama wayama yaitu usaha, ya, usaha yang benar. Nah, tadi sudah difasilitasi bahwa oleh orang tua. Nah, kita harus berusaha di tahun 2021 ini atau di tahun nanti ketika mau masuk sekolah, berarti awal yang baru di semester 2. Ya, di semester 2. Ini. Jadi harus mempunyai semangat dan juga usaha, ya, usaha yang baik. Ya, usaha yang baik ketika di sekolahan. Karena kita sekarang ini biasanya kita ketika dengan guru, tetapi untuk saat ini karena kita mengalami wabah, ya, wabah penyakit, ya, wabah virus, ya, yang menjadi penyakit, yaitu corona, sehingga ketika kita belajar, ya, ketika belajar di sekolah itu harus secara online, ya, harus secara online. Walaupun pembelajaran secara online mungkin bagi sebagian anak-anak, bagi sebagian siswa itu jadi membuat jenuh juga, ya, membuat jenuh juga. Tetapi karena kita harus lebih semangat lagi, ya, dan juga dengan usaha yang didukung dengan usaha yang benar, ya, didukung dengan usaha yang benar. Nah, di dalam usaha yang benar ini juga ada 4 kriteria yang harus bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, ya, ketika di sekolah itu, ya, banyak sekali terkadang ketika kita bertatap muka, tapi, ya, dan juga ketika di dalam kehidupan kita, lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah, ketika nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka, tetapi untuk saat ini sih memang belum diperbolehkan. Tetapi harus semangat, ya, harus semangat belajar. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan, ya. Kesuksesan apa? Ketika kita belajar di sekolah berarti menginginkan yang terbaik, ya, menginginkan yang terbaik. Apa? Prestasi, ya. Untuk apa? Nah, ketika kita bisa mencapai prestasi, tentunya di situ ada nilai plus, ya. Nilai plusnya apa? Ya, sudah salah satu membanggakan orang tua. Itu yang pertama, bisa membanggakan orang tua. Di samping itu menjadi motivasi buat diri kita, dan motivasi buat diri kita. Ketika kita sudah mencapai prestasi yang kita inginkan, ya, prestasi yang kita inginkan, kita harus bisa mempertahankan ke depannya lebih baik dan lebih baik lagi. Itu. Nah, semangat baru. Nih, tadi di dalam Samyutta Nikaya jelaskan bahwa kita tidak memunculkan kondisi-kondisi yang buruk yang belum muncul. Nah, terkadang ketakutan-ketakutan kita banyak sekali yang muncul ketika belajar. Nah, ketakutan-ketakutan atau kondisi-kondisi buruk justru memperburuk diri kita pribadi. Memperburuk apa? Ketika kita mungkin pesimis terlebih dahulu, ya, melakukan sesuatu
tetapi pesimis terlebih dahulu. Terkadang tidak menimbulkan hasil yang maksimal ketika kita pesimis terlebih dahulu tentang apa yang belum kita lakukan. Nah, ini terkadang kita memunculkan di dalam pikiran kita ini, ya, kondisi buruk terlebih dahulu. Oh, nanti kalau saya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Kalau nanti saya seperti ini, nanti saya jadi begini. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita singkirkan. Ya, tentunya harus dilandasi dengan tekad yang kuat. Apa itu? Tekad yang kuat. Aditana. Kita harus mempunyai aditana untuk memunculkan hal-hal yang baik, kondisi-kondisi yang baik. Ya, jadi tidak memunculkan hal-hal yang tidak baik, itu yang pertama. Terus yang kedua, meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat bagi diri kita yang telah muncul. Ya, walaupun sifat-sifat ini ada di dalam diri kita semuanya. Ya, ketika meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak membawa perubahan bagi diri kita, ya, yang tidak membawa perubahan bagi diri kita, ini harus kita tinggalkan. Untuk apa? Ya, ketika tidak tidak membawa manfaat, maka harus kita perlahan singkirkan. Ya, harus perlahan kita singkirkan kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat yang muncul di dalam diri kita. Ya, terkadang terkadang juga tidak kita sadari. Makanya dengan penuh perhatian, dengan penuh pengendalian diri, ya, ketika kita penuh pengendalian diri, kondisi-kondisi apa yang muncul di dalam diri kita, kita mampu menyaringnya dengan baik. Ya, mampu menyaringnya dengan baik. Ya, itu. Nah, dan yang ketiga, memunculkan kondisi-kondisi yang bermanfaat yang belum muncul. Ya, tadi sudah mempunyai tekad, mempunyai aditana, ya, di dalam pikiran kita sudah muncul hal-hal yang baik. Nanti ke depan dalam 1 minggu ini saya harus mempunyai tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat. Harus belajar lebih rajin lagi. Harus mempunyai tekad kewihara setiap hari. Ya, minimal 1 kali, ya, mempunyai tekad itu. 1 kali ketika mau kewihara sudah dalam tekad. Itu sudah ada di dalam pikiran kita. Sudah muncul di dalam pikiran kita. Ya, tetapi baru muncul saja. Ya, baru muncul di dalam pikiran kita. Maka harus kita realisasikan atau kita praktekkan, ya. Kita praktekkan. Sudah mempunyai tekad, kalau cuma tekad saja tidak dilakukan, ya sudah mempunyai karma baik sebenarnya. Ya, sudah mempunyai tekad yang baik. Tetapi ketika tekad itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita secara langsung, itu akan memupuk lebih banyak lagi karma baik yang kita lakukan. Sudah mempunyai tekad, tadi hasil yang memuaskan, apa? Prestasi. Saya harus lebih rajin lagi ke wihara, melaksanakan meditasi. Yang tadinya mungkin melaksanakan meditasi ketika di wihara itu cuma 5 menit. Tapi kalau sudah dilandasi dengan tekad yang kuat, ya, landasi tekad yang kuat, maka dengan penuh pengendalian diri, dengan penuh kesabaran, dengan penuh konsentrasi tadi, ketika melaksanakan tadi sudah tekadnya sudah kuat, yang tadinya 5 menit menjadi 10 menit. Ya, hari demi hari selalu bertambah. Maka itu juga menciptakan kondisi pikiran yang baik, memunculkan tekad yang kuat, memunculkan hal-hal yang baik yang muncul di dalam diri kita. Nih, tadi mulai pikiran, langsung kita bisa praktekkan secara langsung. Ya, praktekkan secara langsung. Nah, yang keempat, ketika tadi bahwa
sudah meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang muncul di dalam diri kita, dan memunculkan tekad-tekad yang baik yang ada di dalam diri kita, dan kita mampu mempraktekannya di dalam kehidupan kita, akan mendapatkan hasil yang terus bisa mempertahankan. Ya, harus bisa mempertahankan kondisi-kondisi yang muncul yang baik ini. Nah, tidak mau kan ketika nanti di sekolah sudah mencapai prestasi yang membanggakan, prestasi yang luar biasa, ya. Tetapi karena kita pasti diliputi dengan kebodohan, kemalasan, ya, kebodohan, kemalasan, iri hati, dengki, ada semua di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah tadi sudah mencapai prestasi, bahwa menganggap diri kita itu sudah pokoknya saya yang paling pandai, yang lain tidak. Nah, timbul kesombongan di dalam diri kita, sehingga membuat diri kita menjadi malas untuk apa? Malas untuk belajar. Nah, contoh ketika kita di sekolah, ya, yang sudah mencapai prestasi, tetapi karena kebodohan, karena kesombongan, sudah yang lain tidak lebih pandai dari saya. Mungkin bisa berpikiran seperti itu. Jadi kita menjadi malas-malasan, sehingga ke depan ketika ada ulangan lagi, nilainya menjadi menurun. Nah, nanti di situ timbul penyesalan, apa gunanya? Kenapa? Karena tidak belajar. Ya, itu sudah sebab akibat yang kita lakukan. Ya, karena apa? Karena timbul kesombongan di dalam diri kita. Nah, maka hal-hal seperti itu, kondisi-kondisi yang buruk yang muncul di dalam diri kita, yang harus kita singkirkan. Ya, maka memunculkan kondisi-kondisi yang baik, yang bisa menimbulkan perubahan yang baik di dalam diri kita. Ya, tentunya semua orang juga pasti menginginkan hal-hal yang terbaik buat diri kita, agar kita mencapai kesuksesan yang baik, kesuksesan yang kita miliki, yang ingin kita miliki, itu. Ya. Nah, memunculkan tekad di dalam diri kita. Nah, itu 4 kondisi harus kita mempertahankan yang keempat ini. Ya, harus kita memunculkan kondisi-kondisi yang harus kita pertahankan ke depannya. Nah, ibaratnya ketika 4 jenis kondisi ini yang juga ketika di dalam seseorang itu pasti muncul, ya, dan juga di dalam Samyutta Nikaya dijelaskan halaman 84 Samyutta Nikaya 4, ya, seseorang yang mengarah, ya, dari gelap menuju gelap. Sebagai contoh, ya, ketika kita di dalam kehidupan kita, di sekolah, mungkin di rumah, mungkin di masyarakat, seseorang mengalami kondisi, ya, kondisi dari gelap menjadi gelap. Ya, kita tahu, ya, dari gelap menuju gelap. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini atau di dalam kehidupan sehari-hari kita, ini adalah sudah tidak baik. Tetapi tidak mau tahu. Ya, kita tidak mau tahu bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sudah tidak baik. Tetapi kita tidak mau tahu bahkan kondisi yang tidak baik ini selalu terus dipupuk. Berarti kondisi gelap menuju ke gelap. Sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah tidak baik. Tetapi masih kita lakukan hal seperti itu menuju ke gelap. Ya, itu. Dan yang kedua, kondisi gelap menuju ke terang. Kebalikan, bahwa apa yang kita lakukan ini sudah tidak baik, mungkin melalui ucapan, pikiran, dan tindakan. Dari 3 ini, ya, 3 ini, yaitu melalui pikiran yang tidak baik.
Nah, tetapi kita mempunyai konsentrasi yang baik, maka kita mampu menyaringnya. Ya, menyaringnya di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Kita harus saring bahwa apa yang kita lakukan ini adalah tidak baik. Maka harus kita tinggalkan. Maka harus saya singkirkan. Ya, hal-hal yang tidak baik ini. Sudah melalui pikiran, saking tidak kuatnya, ya, sehingga memunculkan kata-kata melalui ucapan, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak seharusnya kita ucapkan pada orang lain. Ya, kalau kita tidak mempunyai pengendalian diri yang baik, maka segala apa yang kita munculkan di dalam pikiran kita mungkin yang tidak baik, bisa muncul juga melalui ucapan yang tidak baik. Nah, ketika pikiran sudah tidak baik, melalui ucapan tidak baik, bahkan terkadang melalui tindakan yang tidak baik. Banyak sekali ya contoh-contoh di luar sana ketika kita melihat berita, ya, mungkin banyak sekali orang yang menghalalkan segala cara untuk menginginkan sesuatu, ya, tetapi mengingat sesuatu itu bukan dengan usaha sendiri. Bahkan ya walaupun usahanya itu usaha yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Itu. Jadi makanya dari gelap menuju ke terang, kita tahu bahwa kita menyadari melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita yang tidak baik, maka harus kita singkirkan hal-hal seperti itu. Nah, terus yang ketiga, dari terang menuju gelap. Ya, dari terang menuju gelap. Kita tahu bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu yang baik, menolong orang, ya, sebagai contoh, gemar berdana, menolong seseorang lain yang memang membutuhkan, ya, setiap saat kita melakukan itu, ya, melakukan hal-hal yang baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita berpikir, ya, kita memikirkan, kok apa yang saya lakukan ini belum menimbulkan kebahagiaan, belum menimbulkan hal yang baik yang muncul di dalam diri kita, melalui pikiran kita, yang ada di dalam pikiran kita. Ya. Dari terang menuju gelap. Nah, yang sudah saya lakukan nggak ada manfaatnya. Menimbulkan penyesalan di dalam diri kita, apa yang sudah dilakukan, itu yang seharusnya tidak muncul di dalam diri kita. Tetapi terkadang kita pun bisa muncul seperti itu, ya, sebagai manusia hal-hal seperti itu pasti muncul di dalam diri kita, ya, pasti muncul. Tetapi ketika kita mampu menyadarinya, itu akan lebih baik. Nah, jadi tadi ketika dari terang berarti yang sudah kita lakukan keseharian kita, tetapi kita akan menyesali apa yang kita lakukan, bahkan mungkin ketika apa yang kita sudah berikan ke orang lain, bahkan di rumah masih kita ungkit, ya, masih kita ungkit kembali, itu yang tidak membawa manfaat bagi diri kita, ya, itu. Nah, bagi rekan-rekan Metiko yang berbahagia, dan kali yaitu yang keempat, dari terang menuju ke terang. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, rajin ke wihara, rajin berdana, rajin menolong orang lain, ketika mungkin sekolahan membantu temannya yang tidak bisa, mengarahkan temannya yang ke hal-hal yang lebih baik, ya. Ini, jadi dari terang menuju ke terang, itu harus dipertahankan, ya, harus dipertahankan. Apakah hanya cuma dipertahankan saja? Tentunya tidak. Harus kita kembangkan lagi, ya.
yang tadi bahwa ketika datang ke wihara, ya satu hari cuma satu kali di sore hari, ya maka kita mempunyai tekad, ya mempunyai tekad yang baik. Pagi kebaktian di wihara, sore kebaktian di wihara. Nah, yang tadinya cuma satu kali hanya sore saja, ditambah niat yang baik, ditambah aditana, ya aditana memunculkan tekad lagi. Pokoknya saya harus datang ke wihara setiap pagi dan sore. Ya, itu. Dan ketika di sekolah tadi, ya sudah belajar dengan giat. Ya, ketika melihat temannya mungkin tidak bisa dan kalian bisa, maka kalian juga hendaknya membantu mereka. Ketika kalian itu mengetahui, ya, ketika kalian itu mengetahui, nah, bantulah mereka. Nah, itu sudah termasuk salah satu perbuatan baik yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Ketika nanti sudah pembelajaran tatap muka, kalau sekarang ini masih secara online, ya, secara online. Bahkan banyak sekali juga yang mereka ketika online itu bosan, ya, merasa bosan. Tetapi juga ketika belajar online, ya, belajar online itu jangan sampai menyalahgunakan. Jangan nanti ditanya sama orang tua, karena belajarnya secara online, ya, karena orang tuanya saking sibuknya, ya, dan kalian itu memanfaatkan, pulsa sudah ada, internetnya pulsa internet itu paketan sudah cukup. Apa yang dilakukan? Terkadang membodohi orang tua dengan cara apa? Sudah belajar belum? Sudah. Ternyata main game. Nah, itu yang tidak harus kita lakukan, itu yang harus kita singkirkan. Tetapi terkadang itu muncul, ya, untuk membodohi orang tua. Paketannya sudah banyak. Ya, saya main game online, Romo. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita singkirkan. Jangan sampai ketika itu terus-terus dilakukan, itu akan memupuk karma buruk yang ada di dalam diri kita. Ya, memupuk karma buruk yang ada di dalam diri kita. Nah, makanya dengan penuh semangat, dengan penuh wirya, dan di tahun baru ini, kita semua harus mempunyai semangat yang baru, dan jangan lupa juga, karena khususnya kita sekarang ini sedang mengalami wabah COVID, ya, corona, kalian semua juga harus menjaga kesehatan untuk diri kalian semua, ya. Harus rajin cuci tangan ketika keluar juga. Nah, ya, dan di tahun baru ini semoga semuanya juga mempunyai semangat yang baru, ya, semangat yang baru, tekad yang baru, ya. Terus tekad itu harus kita lakukan, harus kita realisasikan, ya. Itu untuk kita semua, mudah-mudahan di tahun ini kita mempunyai semangat yang baru, ya, semangat yang baru, selalu rajin ke wihara. Isinya memang masih seperti ini, tetapi banyak apapun yang bisa kita lakukan untuk untuk siang hari ini, dan ya, selalu semangat, rajin belajar, rajin ke wihara, melakukan meditasi dengan baik, tingkatkan terus perbuatan-perbuatan yang baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan wihara, lingkungan sekolah, ya, nantinya. Dan tidak lupa juga
saya Romo sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru ya di tahun 2021 ini. Semoga di tahun 2021 ini semuanya mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian, kesehatan, serta usia yang panjang. Nah, itu saja yang dapat Romo sampaikan ya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Romo sampaikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya ya, bermanfaat bagi semuanya, dan juga pesan untuk anak asuh Metiko untuk semuanya, bahwa di mana kalian bisa melakukan kebajikan, maka lakukan. Ya, dimanapun tempat, ketika bisa melakukan kebaikan, maka lakukan. Jangan sampai menunda kebajikan yang seharusnya kita lakukan, ya, yang yang membuat kita lebih baik. Nah, maka jangan pernah menunda kebajikan yang sudah kita niati. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, dan jangan sekali masa lalu, jangan mengkhawatirkan masa depan, karena selalu ada harapan dan kemungkinan terbaik untuk awal yang baru, ya. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan ketika kita mempunyai niat yang baik untuk perubahan yang lebih baik. Nah, itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Metiko. Itu saja. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Ya. Namo Buddhaya. Romo, mau tanya dong, kalau ada yang tanya, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada Romo ya, Romo ya. Mana tahu? Ya, boleh. Oke. Boleh. Ya. Kalau ada yang tanya silakan. Mungkin dari Fatma. Kalau memang ada yang. Atau dari mana? Silakan. Oke, dari Fatma ada yang tanya? Ada suaranya Fatma? Fatma belum ada suaranya kok, belum ada. Fatma. Oke, lanjut dari yang di tempatnya Cindy. Silahkan bertanya dulu. Menyampaikan sesuatu, Cindy. Cindy, Yusa, atau Nanda? Ini Bantek akan kasih kesempatan satu persatu. Siap-siap semuanya. Pilih bertanya atau pilih kasih tugas? Mau bertanya, Bante. Ya, silakan. Ya. Tuh. Izin bertanya ya, Romo. Silakan. Bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat? Di sisi lain kan kita misal mau mengerjakan sesuatu kan sudah ada niat atau tekad. Nah, tapi tetap saja masih kurang semangat gitu, Romo. Nah, apa kan semangat yang lebih itu bagaimana? Terima kasih. Ya.
Terima kasih dari Cindy ya, Cindy dan teman-teman ya. Nah, ketika kita terkadang itu muncul memang di dalam diri kita. Niat, sudah ada niat, tetapi terkadang ketika kita mau melaksanakan itu masih males-malesan, ya, terkadang males-malesan. Tadi yang sudah saya sampaikan, yang pertama, kalau aditana yang kuat, ya, aditana yang kuat, dan kita juga didorong untuk di dalam diri kita ini didorong menginginkan perubahan yang lebih baik, pasti itu akan menggugah diri kita untuk lebih baik. Tetapi berarti kalau sudah belum ada aditana yang kuat, di sini pasti akan menggoyahkan pikiran kita. Apa? Tadi kemalasan, ya, kemalasan pasti muncul. Tetapi kita harus melawan rasa kemalasan itu yang ada di dalam diri kita. Ya, jangan sampai lebih kuat kemalasan yang muncul di dalam diri kita sehingga kita menjadi hanyut ke kemalasan itu sendiri yang membuat aditana kita ini menjadi tergoyahkan. Tetapi kalau kita sudah mempunyai tekad atau aditana ini adalah tekad yang kuat. Ya. Nah, tetapi yang harus kita berpikir lebih positif, ya. Ketika hal-hal yang muncul tadi, Romo, tadi kan sudah bertanya Romo, bahwa ketika sudah mempunyai niat, tapi niatnya mungkin belum kuat, ya. Aditananya itu belum kuat, sehingga membuat kita menjadi goyah. Nah, ketika kita memikirkan hal seperti itu, ya, tadi pasti muncul kemalasan untuk ketika kita mau belajar. Nah, kita harus mengondisikan pikiran kita. Hal-hal seperti itu adalah rintangan yang ada di dalam diri kita. Ya, pasti kita bisa. Pasti kita bisa. Tapi ketika kita mempunyai pikiran di sini sudah pikirannya sudah tadi saya malas lah untuk belajar, maka akan menimbulkan motivasi yang ada di dalam diri kita ini menjadi down. Tetapi ketika kita mempunyai motivasi bahwa saya harus bisa lebih baik, maka itu pasti akan memunculkan motivasi yang baik bagi diri kita. Itu, ya, kalau kita mempunyai aditana yang kuat, aditana itu adalah tekad yang kuat, pasti tidak akan muncul hal-hal yang tidak baik. Walaupun memang muncul, tetapi kita menyadarinya. Ya, ketika kita menyadarinya, maka saya harus perlahan menyingkirkan kondisi yang tidak baik ini sehingga membuat kesuksesan kita ini menjadi tertunda. Ya, itu yang harus kita lakukan. Walaupun memang muncul, tetapi kita menyadarinya bahwa hal itu adalah hal yang tidak baik yang muncul di dalam diri kita, maka secara perlahan, terkadang belum tentu kita bisa semuanya itu menyingkirkan. Paling tidaknya itu kita sebagian bisa menyingkirkan rasa malas itu, ya, secara perlahan. Ya, ibaratkan ketika air itu sudah dikasih garam, ya, sudah kasih garam 1 sendok, rasanya akan asin. Tetapi ketika memunculkan kondisi-kondisi yang baik di dalam diri kita, ibaratkan, ya, sudah memunculkan tadi bahwa 1 gelas air itu ada 1 sendok garam yang kita tuangkan, maka air itu akan terasa asin. Ya, tetapi ketika gelas itu kita masukkan, tambahkan air, maka rasa garam itu kelamaan akan menjadi hilang. Nah, begitu juga rasa kemalasan yang muncul di dalam diri kalian itu harus disadari bahwa kalau sudah disadari, berarti harus muncul tekad lagi di sini. Saya harus berubah lebih baik. Nah, walaupun tidak bisa secara 100% itu,
menyingkirkan rasa malas itu. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Membalikan telapak tangan saja ini butuh proses, ya, seperti ini nih. Nah, butuh proses untuk membalikan sebuah telapak tangan. Begitu juga kondisi yang ada di dalam diri kita. Ya, tadi sudah ada mau belajar, timbul rasa malas. Nah, ketika rasa malas itu kita perlahan kita singkirkan, maka kita akan belajar lebih nyaman lagi. Nah, itu ya, kita harus menyadarinya bahwa kondisi itu memang muncul, tetapi secara perlahan harus kita pupuk hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Ibaratkan tadi bahwa 1 gelas air yang kita taruh 1 sendok garam, tapi ketika kita tuangkan air terus-menerus, maka rasa asin itu akan menghilang. Nah, itu cukup. Baik Romo, bisa diterima. Terima kasih Ya, Romo. oke, sama-sama. Yang lain? Ya, untuk ini Padma tadi ya, untuk Padma ini chat ke Romo. Sebenarnya sudah hampir sama dengan Cynthia ya. Hampir sama dengan Cindy dan kawan-kawan ini. Untuk yang Padma. Jadi memang itu selalu muncul, tapi harus kita sadari. Ya, harus kita menyadari secara perlahan, pupuk hal-hal yang baik yang menimbulkan motivasi yang baik untuk diri kita, yang menimbulkan perubahan yang baik. Tapi ketika itu terkadang lebih, ya tadi rasa malasnya itu pasti muncul, pasti ada. Semua orang pasti akan ada seperti itu. Tetapi kita harus mampu menyadarinya. Dan ketika mau menyadari, timbul aditana yang baru yang memang menimbulkan motivasi yang baik. Ya, itu yang lain. Ada yang lain? Saya Romo. Ya. Nama budaya Romo. Boleh nanya gak? Nama budaya. Ya, boleh. Kalau nanti bisa Romo jawab, saya jawab. Kalau enggak buat PR. Kalau berbuat kejahatan demi kebaikan tuh boleh gak, Rom? Ya. Berbuat kejahatan untuk kebaikan. Ya. Begini, boleh tidaknya semua perbuatan itu pasti akan menimbulkan akibat. Ya. Tadi sudah berbuat, namanya perbuatan kejahatan. Ya. Namanya perbuatan kejahatan. Pasti kalau bolehnya tergantung orang tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Tetapi kalau sudah menimbulkan akibat tanpa kita sadari, kalau boleh tidaknya, kalau sudah perbuatan tidak baik seharusnya tidak boleh. Ya, namanya perbuatan yang tidak baik. Untuk hal apapun, sebenarnya perbuatan tidak baik itu pasti akan menimbulkan hal yang tidak baik. Ya, walaupun itu untuk menolong
orang lain. Sebenarnya hal seperti itu. Ya, kalau kita sudah kita pasti tahu lah. Kalau di dalam agama Buddha, tentunya semua perbuatan itu yang kita lakukan, ya, semua perbuatan yang kita lakukan itu kalau sudah memang perbuatan tidak baik, seharusnya itu tidak dilakukan. Ya, ada kaitannya dengan orang lain, untuk menolong orang lain. Orang lain yang seperti apa? Apakah memang orang lain itu benar-benar membutuhkan? Ya, benar-benar membutuhkan. Walaupun kita tahu bahwa perbuatan jahat atau perbuatan baik itu pasti akan menimbulkan akibat. Itu pasti. Ya, di dalam hukum karma itu pasti. Tapi demi kebaikan tadi ada embel-embelnya. Embel-embelnya untuk kebaikan. Namanya udah perbuatan jahat. Ya. Kalau namanya perbuatan jahat, ya tetap perbuatan jahat. Tetapi untuk menolong orang lain, nah itu ada embel-embelnya untuk menolong orang lain. Padahal kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah sudah tidak baik. Maka di kondisi-kondisi tertentu, ya, untuk kondisi tertentu, kalian harus memikirkan lebih baik, walaupun itu memang sebenarnya tidak baik. Ya, itu gimana? Cukup? Oke, Romo. Cukup. Makasih, Romo. Ya, yang namanya perbuatan baik pasti, perbuatan jahat pasti akan menimbulkan akibat, ya, walaupun baik atau jahat. Yang lain? Cukup? Tidak ada lagi? Cukup, Romo. Cukup, ya. Ya, oke. Kalau cukup, ya, satu lagi pesan Bante buat anak asuh Metiko, ya, harus tetap semangat, rajin belajar, ya, rajin belajar, ya, harus tetap semangat, rajin belajar, dan juga sama yang baik untuk semuanya, teman-temannya, ya, dan berikan motivasi yang terbaik buat teman-teman kalian yang mungkin saat ini mereka lagi down juga. Banyak juga yang mungkin teman-teman kalian yang mungkin mereka merasa malas datang ke wihara, ya, maka kewajiban kita semua untuk mengingatkan teman-teman kita, ya, kewajiban kita untuk mengingatkan teman-teman kita ini untuk memberikan motivasi, ya, bukan hanya Bante, bukan hanya mungkin romo-romo yang lain atau bante-bante yang lain, tetapi kalian semua harus bisa memotivasi teman-teman kalian untuk bisa lebih baik, bisa ketika nanti mungkin malas ke wihara, berikan motivasi kepada mereka untuk rajin ke wihara, ya. Itu pesan Romo, ya, pesan Romo. Jangan sampai mungkin hanya nantilah itu jurusnya sama Bante saja. Tidak, tetapi kalian juga bisa memotivasi teman-teman kalian untuk bisa lebih baik lagi. Nah, itu pesan Romo, ya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.